Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Romadul Laksana dengan NIM 420 1419069. Ingin melaporkan perkembangan media pembelajaran yang sudah saya kembangkan untuk mata kuliah media pembelajaran fisika. Di sini untuk latar belakang yang saya gunakan yaitu pelajaran fisika itu seringkali dianggap sebagai pelajaran yang susah dan membosankan karena realitanya di sekolah itu para guru menggunakan metode pembelajaran yang konvensional dengan menggunakan metode ceramah, sehingga diperlukan media pembelajaran yang menarik untuk membuat siswa itu lebih tertarik dengan fisika dan tidak akan menganggap lagi bahwa fisika itu merupakan pembelajaran yang membosankan. Selanjutnya untuk tujuannya itu di sini ada dua. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah penggunaan aplikasi Gnomio itu menjadikan pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui keefektifan penggunaan aplikasi Gnomio sebagai media pembelajaran. Ya nanti kaitannya dengan aspek kognitif siswa. Untuk landasan teori yang digunakan di sini, e-learning sendiri itu merupakan proses pembelajaran jarak jauh yang menggabungkan prinsip-prinsip dengan proses pembelajaran dengan teknologi. Untuk pemanfaatan teknologi yang digunakan itu sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya menggunakan Gnomio sebagai pengganti kelas Maya. Mengapa saya menggunakan Gnomio? Karena Gnomio itu merupakan sudah tersedia websitenya secara online dan dapat digunakan secara gratis. Selanjutnya di sini ada tahap pengembangan media. Tahap di sini dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama analisis ke sekolah. Analisis sekolah di sini dimaksudkan untuk kita mengetahui secara langsung masalah apa yang sedang terjadi di sekolah. Yang kedua yaitu tahap perencanaan. Tahap perancangan ini di sini kita mulai pembuatan storyboard, di mana storyboard sendiri yaitu merupakan sebagai panduan kita untuk mengembangkan media pembelajarannya. Yang tahap selanjutnya yaitu tentang pengembangan media pembelajaran. Di sini merupakan proses intinya yaitu tentang pembuatan medianya. Karena saya menggunakan media Gnomio, jadi di sini saya mengembangkan mulai dari pembuatan materi, pembuatan soal, sampai pembuatan evaluasi pembelajarannya. Selanjutnya tentang uji validitas ahli. Di sini uji validitas ahli dilakukan oleh teman sebaya, yaitu teman-teman dari satu rombel pendidikan fisika rombel C. Lalu tahap selanjutnya yaitu implementasi atau uji coba media. Uji coba media di sini saya lakukan kepada siswa kelas 12 MA Nurul Ulum Unjungan, di mana untuk kelas 12 tersebut telah mendapatkan materi kesetimbangan benda tegar untuk tahun sebelumnya di kelas 11. Dan jadi untuk kenapa saya menggunakan kelas 12 itu untuk membandingkan bagaimana proses pembelajaran konvensional dengan pemanfaatan media pembelajaran Gnomio. Selanjutnya tentang evaluasi. Di sini evaluasi yang digunakan yaitu kita menggunakan analisis hasil asesmen. Asesmennya nanti dianalisis secara statistik dengan bantuan software PDSS. Di sini untuk pengembangan media di sini untuk Gnomio-nya saya dibagi menjadi 4 poin utama, yaitu materi, praktikum secara online, kuis, dan evaluasi. Maksud saya dibagi menjadi tiga poin utama. Yang pertama ada materi, yang kedua ada praktikum secara online, dan yang ketiga dengan kuis. Materi di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada materi yang ditampilkan disajikan dengan PPT. Yang kedua yaitu dengan menggunakan video pembelajaran. Video di sini mencakup tentang manfaat
materi kesetimbangan manfaat kesetimbangan benda tegak dalam kehidupan sehari-hari. Dilanjutkan dengan percobaan online. Percobaan online di sini saya menggunakan percobaan pada website Pet Education. Mengapa saya kok memilih percobaan secara online? Karena untuk kondisi saat ini pembelajaran masih dilakukan secara online juga, dan sesuai dengan karena di sekolah tersebut juga belum pernah melakukan percobaan, belum guru dalam sekolah tersebut belum mengenalkan percobaan online sama sekali. Jadi selama pembelajaran secara online, siswa pada sekolah tersebut tidak pernah melakukan percobaan sama sekali. Jadi hanya mendapatkan materi secara teori tanpa ada percobaan secara langsung. Selanjutnya di sini disediakan kuis. Kuis di sini dibagi menjadi 3 pokok utama. Yang pertama ada TTS, yang kedua ada pilihan ganda, yang ketiga terdapat menjodohkan. Untuk TTS-nya di sini saya menggunakan istilah-istilah yang ada pada materi kinematika, dinamika rotasi. Dan untuk kuisnya di sini lebih ke untuk pengaplikasian persamaan-persamaan yang ada di dinamika rotasi. Selanjutnya untuk kuis yang terakhir yaitu merupakan menjodohkan, karena kan siswa beranggapan bahwa materi ini dirasa sulit karena terlalu banyak persamaan yang harus dihafalkan. Mungkin di sini siswa merasa kesulitan karena yang pertama banyak rumus yang dihafalkan, yang kedua siswa kurang latihan soal sehingga tidak terbiasa dengan penggunaan rumus. Jadi saya menggunakan memasukkan untuk menjodohkan soal, itu menjodohkan antara benda dengan persamaannya. Diharapkan dengan begitu siswa itu lebih familiar dengan persamaan yang ada pada dinamika rotasi ini. Nah, di sini merupakan asesmen dan hasil pembahasannya. Tadi untuk asesmennya dilakukan beberapa tahap. Yang pertama yaitu tentang uji validitas. Untuk uji validitas yang dilakukan oleh ahli sebaya. Di sini dibagi menjadi 2 aspek utama. Yang pertama tentang tampilan dan yang kedua tentang pembelajaran. Untuk tampilan di sini mendapatkan poin 91,25%, dan untuk pembelajaran mendapatkan poin 93,33%, yang dimana keduanya tersebut dalam kategori sangat baik, dan untuk rata-rata keduanya mendapatkan nilai 92,48% dengan kategori sangat baik. Selanjutnya kita mencari NGN rata-rata. Di sini untuk NGN rata-ratanya mendapatkan poin 0,53 dengan pembagian soal dibagi menjadi kategori soal. Untuk kategori soal yang memiliki NGN tinggi yaitu terdapat 1 soal, untuk yang kategori sedang ada 7 soal, dan untuk kategori rendah terdapat 2 soal. Di sini selanjutnya kita menggunakan uji normalitas untuk mengatakan apakah media pembelajaran ini efektif atau tidak dalam penggunaan sebagai digunakan untuk pembelajaran secara online. Di sini kita menggunakan 2. Yang pertama uji Shapiro-Wilk dan uji Paired Simple Test. Untuk menggunakan uji Shapiro-Wilk yang pertama di dalam pretest itu mendapatkan nilai 0,196, dan untuk post test mendapatkan nilai 0, itu salah tulis, seharusnya itu 0,95, di mana untuk uji ini dikatakan datanya itu dikatakan normal jika nilai post testnya itu, jika nilai keduanya itu lebih besar daripada 0,5. Di situ dikatakan jika post testnya itu menggunakan uji Shapiro-Wilk itu dikatakan normal jika nilai baik di tes maupun post testnya itu lebih dari 0,05, di mana dari keduanya itu lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan Genomeo itu efektif sebagai media pembelajaran secara online. Selanjutnya kita menggunakan uji Paired Simple Test. Di sini
setelah dianalisis kita mendapatkan nilai T-tabel sebesar min 11,270. Kenapa sebenarnya nilai minus atau nilai plus itu hanya berpengaruh untuk nilai awalnya, yaitu nilai pretestnya, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk nilai T-tabel yang didapatkan yaitu 11,270. Untuk penggunaan uji Paired Simple Test, di situ kita menggunakan perbandingan antara nilai T-tabel dengan nilai terhitungnya. Di sini didapatkan bahwa untuk terhitung itu lebih besar daripada nilai T-tabel, di mana T-tabelnya itu pada nilai 2,636, sehingga 11,270 lebih besar daripada 2,626. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan Gnomio itu efektif sebagai media pembelajaran di pembelajaran secara online. Jadi dengan dua ujian dilakukan, kedua-duanya menunjukkan bahwa Gnomio itu efektif sebagai media pembelajaran secara online. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.